Halo, berjumpa lagi dengan saya Maulana Ferditama. Kali ini saya akan melakukan analisis data, yaitu adalah terkait dengan customer analysis. Nah, data itu sendiri saya ambil dari OLIS Database. Nah, objektifnya adalah saya akan melakukan analisis pada database OLIS ini terkait dengan perkembangan dan kebiasaan customer. Lalu dari pertumbuhan customer, transaksi yang dilakukan, dan kebiasaan customer dalam bertransaksi. Di sini akan dilakukan analisis yang menyebutkan beberapa pola yang terjadi seputar customer dan juga transaksi terhadap pesanan di dalamnya. Nah, data yang saya gunakan adalah tiga tabel yang ada pada database, yaitu all list order customer dataset, all list order dataset, dan all list order payment dataset. Di mana saya mengambil 7 fitur dari ketiga tabel ini, yaitu customer state, customer city, order purchase timestamp, order approve at, payment type, payment value, dan payment installment. Nah, jadi saya di sini dengan ketujuh data fitur tersebut akan melakukan sebuah analisis untuk mencari objektif analisis yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk langkah-langkah dalam pemrosesan datanya, saya melakukan data wrangling tersebut terlebih dahulu, yaitu dengan cara berbasis dengan query SQL, saya menggabungkan beberapa tabel dan mengambil 7 fitur dalamnya. Lalu saya melakukan cleaning pada datanya. Cleaning di sini berisikan lihat informasi, lalu membersihkan outlier, membersihkan missing value, lalu juga ada menghapus data duplikat, dan lain sebagainya. Setelah itu, saya juga melakukan proses penggantian tipe data ya, agar menjadi format tipe data yang lebih sesuai. Langkah selanjutnya, saya memanipulasi data. Di sini ada beberapa hal yang saya manipulasi, seperti group by, lalu mendeklarasikan sebuah variabel, membuat data frame baru. Lalu ada juga saya membuat beberapa pivot table, lalu membuat beberapa kolom baru, memecahnya ya, dari satu kolom menjadi beberapa kolom. Ini ada tahun, bulan, hari, dan jam, dari satu kolom, yaitu order request timestamp. Setelah itu, saya akan lanjut ke tahap analisis. Jadi, ini dia adalah hasil analisis yang saya dapatkan. Yang pertama adalah melihat pertumbuhan customer. Nah, jadi bagaimana sih peningkatan jumlah customer selama 3 tahun terakhir? Nah, bila kita lihat di sini terlihat dengan signifikan ya bahwa dari tahun 2016 ke 2017 terjadi peningkatan customer yang sangat signifikan, sangat besar. Sedangkan 2017 ke 2018 ini peningkatan customer-nya ya lumayan meningkat, tapi ini mungkin merupakan peningkatan yang normal gitu ya dibandingkan yang sebelumnya yang sangat melonjak. Nah, bila kita lihat secara persentase bahwa peningkatan pada tahun 2016 ke 2017 itu adalah sebesar 99,31%. Sedangkan untuk ke 2017 ke 2018 itu sebesar 14,62%. Nah, jadi selanjutnya apabila kita lihat negara dengan keselamatan tertinggi dan terendah dalam 3 tahun dan per tahunnya, maka bisa kita pastikan bahwa SP menjadi negara yang dengan jumlah customer paling tinggi. Pada tahun 2016, SP ini adalah memiliki customer sebanyak 112, sedangkan untuk 2017 dan 2018, dia memiliki 17.907 untuk 2017-nya, dan 23.503 customer pada tahun 2018 sebagai pemegang customer terbanyak. Sedangkan untuk yang terendah itu dipegang oleh PI dan PB pada tahun 2016, yaitu dengan customer sebanyak satu orang, hanya satu orang. Sedangkan untuk 2017-2018, PI dan PB berhasil menaik dan digantikan posisinya oleh negara RR, di mana RR ini pada tahun 2017 hanya memiliki 18 jumlah customer, lalu pada tahun 2018-nya dia memiliki 20 customer. Selama 1 tahun hanya meningkat sebanyak 2 customer saja. Nah, dapat disimpulkan bahwa RR ini memiliki peningkatan customer yang rendah kecepatannya. Nah, lalu bila kita lihat kota mana sih yang memiliki customer tertinggi dalam 3 tahun dan tahunnya, maka saya melakukan visualisasi terhadap 5 kota dengan customer terbesar di sini. Nah, bahwa di sini terlihat bahwa kota Sao Paulo dan Brasilia ini memiliki perkembangan customer yang meningkat tajam di tiap tahunnya, sedangkan kota Rio de Janeiro dan Belo Horizonte itu memiliki perkembangan yang stabil. Sedangkan ada untuk sisanya itu kadang naik, kadang turun. Jadi trennya tuh. Jadi di sini eh diambil contoh adalah Porto Alegre. Dia merupakan kota yang memiliki perkembangan yang lambat dan cenderung bisa dilampaui oleh perkembangan kota lainnya. Nah, sekarang ke yang kedua, yaitu pembayaran mana sih yang digunakan oleh customer. Di sini ada 4 tipe pembayaran, yaitu credit card, boleto, voucher, dan debit card. Secara bersusun, credit card memiliki tipe pembayaran yang paling sering digunakan oleh customer. Dilanjut oleh boleto, lalu dilanjut oleh voucher, dan juga yang terakhir itu yang paling jarang adalah menggunakan kartu debit. Nah, lalu negara mana sih yang memiliki pembayaran kredit card teratas itu ya? Dan kebetulan di sini SP
selain memiliki customer yang sangat banyak gitu ya, dia juga pemegang negara dengan pemegang pembayaran kredit card teratas gitu. Nah, boleh kita lihat proporsinya, SP di sini memegang 42,30% eh, pembayaran menggunakan kartu kredit dari secara keseluruhan. Dan lalu apabila kita melihat negara dengan pembayaran debit card, yaitu pembayaran terlangka ya, terjarang, SP di sini juga masih memegang penuh perannya. Ya, mungkin kita bisa simpulkan ya bahwa jumlah customer yang ada di SP tersebut mempengaruhi eh, apa ya, mempengaruhi tingkat pembayaran atau tingkat transaksi di setiap negaranya gitu. Nah, jadi SP di sini bila kita lihat pembayaran melalui debit card, dia memegang hampir setengah, bukan hampir lagi sih, ini lebih dari setengah ya, setengah proporsi secara keseluruhan, yaitu sekitar 50,2% pemegang pembayaran menggunakan kartu debit SP ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat seberapa distribusi sih, seberapa berapa distribusi dari setiap nilai transaksi dari setiap metode pembayarannya. Nah, jadi bila kita lihat distribusi datanya, pembayaran voucher di sini memiliki nilai pembayaran yang rendah ya dibandingkan yang lainnya gitu. Nah, pembayaran ini itu sekitar 43,5. Jadi mungkin kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bila pembayaran rendah itu kemungkinan orang-orang menggunakan voucher dalamnya. Nah, lalu untuk sisa transaksi lainnya, baik debit card, credit card, dan Boleto, itu memiliki transaksi mediannya yaitu lebih dari 85. Nah, sedangkan untuk kredit card di sini itu cenderung digunakan untuk pembayaran atau membeli barang dengan nilai yang besar ya, kurang lebih 101. Nah, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu melihat kebiasaan pembelian customer. Kita bisa melihat kebiasaannya berdasarkan waktu dia transaksi. Yang pertama, kita lihat transaksi berdasarkan jamnya. Nah, kita lihat di sini bahwa customer pada saat pagi hari itu memiliki transaksi yang menurun. Mulai dari jam 0 dini hari sampai jam 5 dan mulai meningkat sehingga pukul 9. Nah, pukul 9 ini dia mulai stabil nih transaksinya. Ini mungkin bertepatan dengan kegiatan aktivitas ya. Jadi mulai jam 9 pagi sampai jam 9 malam dia akan naik turun naik turun naik turun grafiknya dan itu merupakan transaksi yang normal gitu ya. Dan akan turun kembali mulai dari jam 9 ke atas yaitu jam 10 sampai hingga 11 malam. Nah, untuk kebiasaan transaksi pada tanggal, di sini kita bisa lihat bahwa pada awal bulan dia akan stabil pembeliannya, lalu di tengah-tengah bulan itu akan terlihat beberapa lonjakan gitu ya. Jadi mungkin di sini pada pertengahan bulan transaksi itu akan melonjak gitu. Orang-orang pada cenderung meningkatkan transaksinya gitu pada tengah bulan di sini. Dan bila kita lihat pada akhir bulan transaksi akan menurun, di mana mungkin keuangan atau eh, ekonomi sedang menipis ya tanggal tua. Jadi kebanyakan orang mengurangi transaksinya di tanggal tersebut. Lalu apabila kita lihat berdasarkan bulan, walaupun ini tidak semuanya terlihat jelas ya, datanya juga kurang pada tahun 2018, kita fokuskan pada tahun 2017, bahwa data tersebut setiap bulannya akan akan signifikan naik ya, kalau itu. Nah, bila kita lihat secara lebih detail lagi, ini akan terdapat sebuah lonjakan pada bulan ke-11, di mana menyentuh 7.000 lebih transaksi di sini. Dan juga bila kita lihat pada tahun 2016, di sini juga pernah terjadi lonjakan pada bulan 10. Sayangnya di sini tidak ada tambahan pada tahun 2018, tapi mungkin bisa kita tarik ke sebuah kesimpulan bahwa pada akhir tahun, lebih tepatnya sebelum bulan ke-12, itu akan terjadi sebuah lonjakan di mana transaksi akan meningkat secara drastis di situ. Oke, lalu bila kita analisis berapa sih lama sih jeda antara pembelian dan persetujuan oleh seller? Kira-kira rata-rata waktunya adalah 10 jam, 13 menit, dan 40 detik. Nah, hal menariknya adalah rata-rata jeda pembelian berdasarkan tipe transaksinya itu berbeda-beda gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini adalah Boleto memegang jeda pembelian paling lama, yaitu lebih dari 1 hari. Tepatnya adalah 1 hari 9 jam. Sedangkan untuk transaksi lainnya itu kurang dari 1 hari. Terus untuk voucher dan debit, itu kurang lebih sekitar 9 jam jeda waktu transaksinya. Sedangkan untuk kartu kredit, ini memiliki keunggulan dilihat dari jeda transaksinya yaitu hanya sekitar 4 jam. Ini merupakan yang paling cepat. Mungkin ini alasan kartu kredit menjadi favorit dari setiap customer untuk tipe transaksi. Oke, untuk conclusion-nya,
Di sini ada empat. Yang pertama adalah negara dengan customer yang banyak memiliki perkembangan yang cepat pula, sedangkan negara dengan customer yang sedikit cenderung memiliki perkembangan yang lambat. Yang kedua, kartu kredit merupakan tipe pembayaran yang paling baik digunakan oleh customer di berbagai negara dan memiliki nilai transaksi yang paling besar pula. Yang ketiga, transaksi lebih sering dilakukan pada waktu beraktivitas, yaitu sekitar jam 9 sampai jam 9 malam. Orang-orang juga lebih cenderung melakukan transaksi di pertengahan bulan, dan di ujung tahun, transaksi yang dilakukan customer akan selalu melonjak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Yang keempat, sekaligus yang terakhir, kartu kredit memiliki keunggulan dalam jeda transaksi yang singkat dengan rata-rata waktu kurang lebih 4 jam. Itu dia hasil analisis dari saya. Jika Anda tertarik, silakan klik tombol like dan share. Terima kasih. Sampai jumpa.